dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Tulisan-tulisan Injil itu, atau boleh dikatakan secara gampang, keempat Injil tidak pernah bermaksud mencatat secara rinci semua perkataan dan perbuatan Tuhan Yesus. Berarti apa? Ada perkataan-perkataan Tuhan Yesus yang tidak dicatat. Ada perbuatan-perbuatan beliau yang juga tidak dicatat. Tetapi tetap tersimpan. Tersimpannya di mana? Di dalam ajaran yang lisan, yang dalam. Istilah gereja Katolik dinamakan traditio, atau dalam bahasa Indonesia kemudian diterjemahkan tradisi suci. Ketika sudah ada ajaran tertulis dalam bentuk kitab-kitab tadi, itu tidak menggantikan ajaran lisan. Tidak menggeserkan ajaran lisan, tidak juga menggantikan ajaran lisan, juga tidak menghapus ajaran lisan, tapi kedua-duanya berjalan bersamaan. Kita lihat bahwa itu juga ada ayatnya dalam Alkitab. Yohanes 20 ayat 30 sampai 31, Pak. Dan ini bukan satu-satunya ayat loh. Lagi Pak Firdi, masih Injil Yohanes 21 ayat 25. Jika semua harus ditulis, berarti kenyataannya apa? Tidak semua ditulis. Karena kata jika semua harus ditulis berarti mengindikasikan sebaliknya. Kemudian kalau kita membaca surat 2 Yohanes pada bab pertama ayat 12, ini jelas juga. Sungguh pun banyak yang harus kutulis kepadamu. Banyak yang harus ditulis. Aku, berarti Rasul Yohanes, tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta. Berarti tidak mau nulis. Tetapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan apa? Berbicara. Artinya apa? Menyampaikan ajaran-ajaran itu secara lisan. Berarti memang berdampingan itu. Tidak bisa salah satu dipilih. Harus berdampingan. Karena apa? Sekali lagi, kalau berdasarkan Yohanes 20 ayat 30, Alkitab tidak mewadahi seluruh ajaran Yesus Kristus. Apakah itu selesai? Belum loh saudara. Sayangnya belum. 3 Yohanes pada ayat yang 13 dan 14. Ini mengulangi sebenarnya, tapi ini kan berarti ayat yang lain. Dan ayat yang sangat kuat menjelaskan mengenai itu adalah 2 Tesalonika 2 ayat 15. Berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami. Kamu berarti umat Kristen, kami para rasul, baik secara lisan maupun secara tertulis. Nah, yang lisan istilah teknisnya tradisi suci. Yang tertulis istilah teknisnya Alkitab suci. Kita bisa membaca, berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari para rasul, baik dalam bentuk tradisi suci maupun dalam bentuk Alkitab suci. Dan itu jelas. Maka tidak mungkin membuang tradisi suci.